titik X yang sembaran tadi yang dilewati oleh parabola terhadap garis direktrix. Oke, atau garis tertentu yang tadi yang disebutkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa misalkan titik yang saya ambil ini adalah Px, Y. Artinya parabola di titik X, Y. Ini kan X, Y semua. Cuma kita mau buat secara umum, jadi kita tidak menyebut berapa, tapi kita sebut secara umum adalah X, Y. Selanjutnya ada titik fokus. Titik fokusnya itu yang diintikan dimisalkan berada pada titik P,0. Oke, kita tidak tahu berapa P-nya. Yang kita tahu kita simbolkan dengan P kecil saja bahwa itu adalah P,0. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Coba ya. Kemudian persamaannya di sini, penurunannya ya akhirnya diperoleh di sini. Nah, kemudian kasih ini bukan kesimpulan tapi apa poin yang mau disampaikan di slide ini. Berarti apa? Berarti 8 slide nanti punya aku, Pak. Bukan 8 slide, tambahannya. Bukan 8, itu matahari saja gabung-gabung, tinggal 2 sebenarnya ini. Nah, ini kan ada Mi 2. Nah, di sini juga hilang ininya. Nah. Ada juga tak standar, 4 juga tak standar, Pak. Ada juga tak standar. Akhirnya disadari ya. Oke. Nah, kami juga tasan yang mau dituju. Dari standar kita sudah tahu sama-sama bahwa yang membedakan itu titik puncaknya di 0,0, sementara yang tak standar di alfa, beta. Oke, selanjutnya dari tak standar ini ternyata tak standar itu tidak hanya pergeseran alfa, beta, tapi ada tipe tak standar yang lain. Jadi saya tuliskan saja ini tipe tak standar pergeseran titik puncak. Nah, kan titik puncaknya dari 0,0 dia ke alfa, beta atau A, B. Nah, tipe tak standar yang lain adalah ini di bawah sumbu utama dan garis direktriknya. Jadi kalau sebelumnya kita punya sumbu utama itu sejajar dengan sumbu X dan Y, anggap di sini titik puncaknya seperti ini dia parabolanya. Ini kan sejajar di sumbu simetrinya dengan sumbu Y. Kemudian garis direktriknya dia sejajar di sumbu X. Oke, paham? Jadi tipe tak standar berikutnya adalah sumbu utama dan garis direktrixnya tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Paham ya? Tidak sejajar dengan sumbu utama yaitu sumbu X dan Y. Maksudnya kalau sejajar ya ini dia bentuknya, garis sumbu simetrinya nih parabola yang ini dia. Sementara garis direktriknya sejajar dengan sumbu X. Kemudian sumbu simetrinya dia sejajar sumbu Y. Ini dia tak standar tipe 1. Tak standar tipe berikutnya itu tadi sumbu utamanya tidak lagi sejajar. Yang mana maksudnya tidak sejajar? Ya, yang tidak sejajar itu kalau seumpama dia sudah miring nih. Ya, anggap seperti ini bentuknya. Ini yang saya coret garis merah. Ini yang jadi sumbu simetrinya. Kalau ini yang jadi sumbu simetrinya, maka mestilah garis direktriknya itu tegak lurus dengan garis sumbu simetrinya. Ya toh? Garis sumbu simetrinya. Jadi kalau seumpama ini garis direktrik. Kenapa bukan ini garis sumbu simetri? Karena ini dia yang jadi simetri, membelah dua ini parabola. Jadi ini simetri. Dengan demikian, karena dia tidak sejajar dengan sumbu X dan Y, dalam hal ini dia sudah miring, tidak tegak lurus, maka kita asumsikan bahwa sumbu simetrinya itu adalah persamaan garis yang mana mempunyai kemiringan
Nah, kita tidak tahu berapa kemiringannya nih. Kalau umpama MY berarti bentuknya begini. MY sama dengan minus LX kurang N, berarti kemiringannya adalah Y sama dengan min L per M X di sini. Jadi ini L yang di atas dikurang N per M. Nah, ini dia adalah kemiringannya. Oke. Nah, kita tidak tahu berapa nilainya L, positif kah, negatif kah. Yang jelas seperti ini bentuknya. Ini dia persamaan garisnya yang diasumsikan sebagai sumbu simetri. Nah, ketika ada sumbu simetrinya mempunyai bentuk seperti ini, Lx tambah My tambah N sama dengan 0, maka garis direktriknya yang tegak lurus mestilah mempunyai kemiringan. Jadi kalau kemiringannya di sini anggap M besar, di M1 di sini, berarti M2-nya di sini karena tegak lurus dia adalah min seper M1. Akhirnya dibentuk bentuknya seperti ini. Oh, di sini MX kurang LY, di sini LX tambah MY, karena hanya mau membuat hubungan kemiringannya itu saling tegak lurus. Jadi ini nih garis direktrisnya. Jadi kita punya garis direktris yang diperoleh dari garis yang tegak lurus dengan sumbu simetri yang dibuat tadi. Akhirnya dengan konsep ini kita bisa bangun kembali definisi parabola yang ada dengan menggunakan konsep persamaan titik X, Y di parabola ini akan sama panjangnya terhadap titik fokus yang ada di sini dengan garis direktris yang ada di sini. Jadi ini mesti sama panjang. Akhirnya dibuat PL, ini kan PL sama panjang dengan PM. Sorry. PL ini adalah bukan dipandang sebagai garis direktrix, tapi dipandang sebagai ini kan Y. Ya. Ini titiknya, panjangnya adalah Y kuadrat. Kalau kembali bikin persamaan Y kuadrat sama dengan 4PX, begini bentuknya. Y kuadrat sama dengan 4PX, maka kita harus lihat cari nilainya. Nilainya di sini kalau seperti ini bentuknya, maka sama ji panjangnya antara titik X, Y dengan titik ini. Paham ya? Nah, saya pakai warna lain ya supaya bisa dibedakan. Saya bisa klik langsung ya, langsung. Jadi titik ini titik P terhadap titik apa tadi di sini? Titik L ya. Selanjutnya panjangnya X itu, P ini adalah panjangnya X, Y berarti ini panjangnya X ke sini sama panjang ini. Berarti ini adalah X, panjangnya X berarti PM. Ini kan diganti dengan PM. Jadi Y nya diganti dengan PL, yang ini dia. Kemudian X nya diganti dengan PM. Ya toh, yang ini dia. Oke, selanjutnya kita panggil lagi pengganti dulu. Ya, ini kelompok 1 yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya uraikan bagaimana kalau ada garis begini, ada titik di sini, mau dicari panjangnya ke sini. Ini kan panjangnya Y di sini yang saya mau cari. Berarti ini kalau ini persamaannya L1X tambah MY tambah N sama dengan 0, maka panjangnya Y ini adalah bentuk yang ini yang pernah kita urai sama-sama sebelumnya. Masih ingat ya? Yes. Ya, hubungan antar titik dengan garis. Jadi ini namanya bentuk normalnya. Selanjutnya PM, ini PM, ini kan sama jika kalau seumpama saya mau cari titiknya ini terhadap garis ini. Ya toh, ini kan ada persamaan garisnya. Bisa dipahami? Masih ingat? Ya, ini kan titik sama gini. Kalau saya buat begini, oh ada titik ini, titiknya adalah X, Y. Kemudian saya mau lihat jaraknya ke sini. Ini adalah persamaan yang tadi, MX kurang LY tambah K. Maka jaraknya ini adalah X, X-nya adalah yang ini. Oke? Bisa dipahami? Saya tanya dulu, bisa dipahami? Wah. Bingung ya? Atau sudah mulai jenuh?
Hah? Masih abu-abu Pak. Minta tanda tangan. Itu titik puncaknya di 0,0. Nah, ikuti kilo. Maksudku saya kalau paham sampai di sini ya, ekspresikan. Ya. Jadi setidaknya iya Pak, oh iya Pak, iya paham. Oh begitu dibalik. Nah, ini bentuk yang lain 0,0. Ini bentuk yang lain 0,0 juga. Berarti ini masih standar. Kalau saya buat lagi di sini yang menghadap ke bawah, nah ini masih standar. Nah, kemudian tidak standar itu kalau sudah bergeser titiknya gitu ini kah. Sekalian persamaannya ya. Jadi ini ingat Ki, oh ini fungsi kuadrat berarti x kuadrat. Langsung saja 4py. Oh ini ke samping berarti y kuadrat sama dengan 4px. Oh ke kiri berarti y kuadrat sama dengan min 4px. Nah kalau ini dia ke bawah berarti koefisiennya itu dia negatif. Nah 4px. Sementara kalau umpama begini bentuknya, maka kita akan dapatkan x kurang a kuadrat sama dengan 4p y kurang beta kuadrat karena dia bergeser titik puncaknya. Tidak ada kuadratnya di sini. Kalau dia ke bawah, berarti x kurang a kuadrat sama dengan min 4p y kurang b. Nah ini dia tak standar, ya. Masih ada bentuk yang lain sebenarnya yang ke kiri dan ke kanan. Nah, tapi kita fokus ini saja dulu di bagian tak standar. Oke, kalau kita lihat tarik ini sumbu simetrinya, ini kan masih sejajar dengan sumbu Y. Ini Y, ini simetris. Ya, kalau kita tarik direktriksnya, berarti direktriksnya masih sejajar sumbu X. Oke, jadi ini sumbu X. Nah, tak standar yang lain adalah, oh sekarang sumbu simetri tidak lagi sejajar dengan sumbu Y, atau ya ini kan sumbu Y, jadi dia mempunyai nilai kemiringan seperti ini, paham ya? Nah, dia mempunyai nilai kemiringan, jadi tidak lagi anggap di sini XY nya. Nah, sekarang sumbu simetrinya itu tidak lagi sejajar dengan sumbu Y, tapi dia miring. Dia berpotongan. Kalau berpotongan kan ditarik, pasti ada potongannya di sini. Entah di mana dia terpotong. Selanjutnya dengan adanya ini kita dapat tuliskan bahwa oh persamaannya ini L1x tambah L saja ya, Lx tambah My tambah N. Anggap seperti ini bentuknya. Oke. Nah, selanjutnya kalau seperti ini sumbu simetrinya, kita butuhkan yang namanya sumbu garis apa? Ya, garis direktrix. Ya toh? Garis direktrix. Nah, intinya di sini di ujungnya mau membuat persamaan parabolanya. Parabolanya yang parameternya tidak lagi X dan Y saja, tapi sudah ada parameter L, M dan N. Sudah ada L, M dan N. Nah, jadi kalau di sini dia tegak lurus, maka kita akan dapatkan bentuk gradiennya. Anggap di sini gradiennya adalah ini kan LM ya, berarti gradiennya saya tulis saja M. Kalau pindah ruas gini, maka kita dapatkan min L per M, ya toh? Nah, kan di sini nantinya Y ini kan sama dengan 0. Y sama dengan min L per M X tambah N per M. Oke. Artinya gradiennya adalah min L per M. Kalau di sini min L per M, maka gradiennya di bawah harus minus seper min L per M. Nah, kalau min L per M berarti gradiennya adalah M per L. Ya toh? Jadi caranya dibalik saja. Oh, MX
tambah bukan mx, dikurang ly tambah n. Nah, ini dia persamaannya di sini. Mx kurang L tambah N, ly. Kenapa di sini mx kurang L ya? Karena ini persamaan yang tegak lurus dengan garis yang ini. Garis yang ini tegak lurus dengan persamaan yang ini. Ini dia persamaannya. Nah, diuji lagi. Oh, min ly. Di sini pindah ruas. Oh, min mx. Berarti y-nya sama dengan min m per min L. Berarti m per L. Oh, sudah sama. Nah, cocok, ini persamaan garisnya. Oke. Nah, kita sudah dapat titik. Nah, kita coba sketsakan parabolanya. Saya sketsa begini parabolanya. Saya buat juga di sini parabola bayangannya. Oke. Kalau seumpama saya tunjuk di sini titik fokusnya. Oke, titik fokusnya tadi di sini. Kemudian di sini adalah x, y-nya. X, y-nya. X, y untuk ini ya, untuk parabola, bukan x, y untuk sumbu. Kalau saya ambil di sini adalah x, y. Tapi x, y yang ada di sini. Kalau saya ambil x, y, maka persamaannya yang akan muncul juga itu adalah, perhatikan, y kuadrat sama dengan 4px. Oke, kalau kita mau perhatikan ini bahwa ini persamaannya. Hanya saja y-nya ini kalau umpama dikasih di sini P, di sini L, kemudian di sini M, maka tidak lain y-nya itu adalah ini. Ya, ini adalah y. Oke, sementara ini adalah x-nya. Nah, jadi kan panjangnya ini ke sini x. Ini x, y. Nah, jadi kalau ini x-nya, ini y-nya, maka kita ganti nih. Oh, y-nya itu adalah PL. Panjang P ke L. Nah, dikuadratkan. Oh, x-nya itu adalah panjang P ke M. Oke. Kita amati kembali. Oh, kalau ada titik x, y, mau dicari panjangnya terhadap sumbu garis, anggap ini garisnya L1x, tambah my tambah n sama dengan 0, maka panjangnya itu tadi, panjangnya adalah mutlak Lx tambah my tambah n. Jadi tinggal mutlaknya saja nih, mutlak Lx tambah my tambah n per, ya masih ingat, L kuadrat tambah M kuadrat, diakarkan kalau nggak salah. Nah, oke, ada akarnya. Nah, ini dia panjangnya, berarti ini mengganti nilai PL. Nah, tuliskan lagi sama dengan 4P, P kecil ya. Nah, kita mau cari nih panjangnya PM. Ini kan PM bentuknya seperti ini. Yang sudah kita cari sama-sama bahwa panjangnya kalau di sini XY, kemudian ini nilainya adalah MX kurang LY tambah N, maka panjangnya sama juga. Kita tuliskan seperti itu, Ji. MX tambah LY tambah N per M kuadrat L kuadrat. Nah, itu sebenarnya. Jadi ini mengganti Y kuadrat. Oh sorry, saya kuadratkan di sini. Ini mengganti X. Nah, jadi ini Y kuadrat, ini X. Nah, akhirnya kalau diselesaikan ke bawah, ini kan sama-sama jadi pembagi di sini. Kalau pindah ruas, ini kan jadi habis. Nah, tersisa di atas LM kuadrat, X kuadrat. Nah, di sini plus minus supaya ditahu. Ya, sorry. Di sini masih ada akar LM karena ini adalah pangkat 2, saya lupa. Di sini ada pangkat 2. Yang ini tuh pangkat 2. Jadi kalau naik ke sini tersisa akar L kuadrat M kuadrat. Nah, inilah bentuk persamaan parabolanya untuk yang sumbu simetrinya Lx tambah My tambah N. Nah, itu penjelasannya secara terurut bagaimana mulai menggunakan definisi parabola. Ya memang ini sangat panjang ya, tapi saya harapkan teman-teman juga paham arahnya, paham apa maunya ini, terutama kelompoknya Leni. Oke, Leni sudah bisa Leni sudah bisa diperbaiki bagian yang ini. Dapat dinyatakan dengan
mutlak Lx tambah My tambah N per akar M kuadrat tambah L kuadrat. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya bantu untuk kelompok parabola. Karena ini mau